Halo, 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 halo. Saya satu dua. Nah, ini kita ngomong apa ya? Ngebahas apa gitu? Oke. Ini lebih ke hmm, apa ya? Ngebahas salah satu investasi. Ya. Jadi eh, awal kenal saham itu 2019 dan waktu itu ngecoba deposit dan eh, nggak besar, sekitaran 5 juta rupiah. Disitulah awal pertama nge-trading saham. Jadi apapun orang lain beli, ya beli, ikutan gitu. Dan kemudian tanpa disadari berapa bulan kemudian bahkan uang 5 juta itu udah sisa hampir 2 jutaan lagi gitu. Bahkan berarti mengalami loss yang lumayan, berarti hampir 50%. Dan tepat di November 2019 gitu, saya ngecoba deposit lagi sebesar 50. Dan sebelumnya itu saya udah pelajari konsep value investing gitu. Karena di mana-mana saya lihat orang yang sukses di saham itu orang yang mempelajari konsep value investing. Misalkan kita ngelihat ada Warren Buffett, kemudian ada Lo Keng Hong, ya, dan banyak sekali orang-orang yang digadang-gadang sukses berinvestasi saham dengan konsep value investing. Oke, dan waktu itu saya ketemu satu saham namanya Tele, yaitu Tippon Indonesia. Dan hasil deposit saya sebesar 50 itu semuanya saya belikan saham Tele. Saking agresifnya. Kenapa? Karena saya lihat saham ini udah undervalue banget. Otomatis margin of safety-nya tentu udah gede banget, dan juga price book value-nya udah 0,30. Oke, saya beli waktu itu hampir sekitaran 50. uh, Kemudian di pertengahan akhir 2000 apa di 2019 akhir panik. Oke, itu karena perusahaan nggak ngebayar obligasi. Waktu itu masih diisukan nggak sanggup bayar obligasi di bulan Februari. Dan waktu itu saya memutuskan uh, berarti perusahaan ini nggak memiliki good corporate governance yang baik gitu kan. GCG-nya nggak baik. Tentu foundernya bermasalah ketika dia nggak bisa ngebayarin utang obligasinya. Oke, kemudian 2 hari kemudian perusahaan disuspend. Saya mulai panik lagi ngeliatin perusahaan ini kok bisa disuspend dengan hal menundakan obligasinya. Kemudian setelah public expose bahwa pihak manajemen ngebayar obligasi, dan juga suspend perusahaannya dibuka oleh bursa, dan disitulah saya nggak percaya lagi bahwa perusahaan undervalue itu bagus semua gitu. Sehingga saya cut loss yang minusnya hampir 50%. Saya cut loss, kerugiannya waktu itu lumayan ya. Dan pada akhirnya bahwa saya menyadari bahwa itu adalah value trap. Saya kena sebuah jebakan dari perusahaan yang undervalue. Seiring berjalannya waktu, bursa juga crash dan semua saham juga jatuh berguguran ya. Di situ ada sedikit kenyamanan dalam diri gitu, melihat bahwa ini krisis, semua saham jatuh gitu kan. Nggak mesti perusahaan yang saya miliki itu karena efek gagal bayar obligasi dia jatuh. Tentu banyak saham lain yang dijual murah karena kepanikan yang terjadi di financial market. Kemudian di situ saya masih memiliki beberapa uh, cash ya, yang saya deposit sebesar 50. Tentu nggak semuanya cash yang saya miliki, dan kemudian saya melakukan deposit kembali dari hasil cash yang masih saya simpan di rekening. Dan disitulah saya bisa mengembalikan kerugian yang hasil cut loss di Tele. Jadi ketika Maret dan April itu bottom dari indeks kita, dan disitulah saya melakukan pembelian beberapa saham. Akhirnya beberapa bulan kemudian bursa recovery, dan disitulah saya bisa mengembalikan kesalahan yang pernah saya miliki di
emiten tipon tersebut gitu kan. Oke, seiring berjalannya saya coba pelajari bagaimana sistem trading. Saya baca buku seperti buku karangannya Minervini, kemudian ada William J. O'Neill, kemudian buku Edian Toong, yaitu buku-buku yang digadangkan oleh para technical analysis. Dan di situ juga saya saking overconfident terhadap technical analysis, saya mencoba 1 tahun lebih, dan pada akhirnya mindset saya terpengaruh juga, dan akhirnya saya harus cepat-cepat melakukan recovery terhadap mindset gitu. Kenapa? Karena mindset saya pertama, uang yang saya hasilkan saya masukkan ke pasar modal tentu dari hasil bisnis saya, dari hasil usaha saya. Tentu sangat beresiko ketika saya mencoba-coba ngeloncat kepada hal-hal yang belum tentu saya pahami gitu. Oke, kemudian di 2022 ini saya cukup 1 saham dengan memakai metode fundamental analysis ya, dan kembali lagi kepada mindset A, yaitu mindset bagaimana kita memiliki sebuah perusahaan yang listing di bursa gitu. Oke, thank you, bye bye.